Meskipun Ash dan juga Red mungkin tampak mirip, kedua karakter Pokemon ini sebenarnya memiliki banyak perbedaan. Terlepas dari apa yang dikatakan banyak orang tentang Ash kejam, The Pokemon Company tidak pernah mengesampingkan Ash dari popularitasnya. Sedangkan Red sepertinya adalah tubuh utama Ash. Kayaknya, ia juga tidak berada pada game untuk setiap tahun. Dan itulah kenapa keduanya punya banyak perbedaan daripada persamaan. Maka dari itu aku memilih komentar ini. Melihat perbedaan besar antara Red dan juga Ash selama Pokemon berjalan. Memang keduanya adalah karakter paling diingat baik dalam game maupun animenya. Keduanya memiliki pengaruh besar terhadap franchise Pokemon. Dan mari langsung saja kita lihat perbedaan keduanya. Let's go! Kanto League. Kalau kalian mainin game Gen 1, kalian pun tahu karakter apa yang kalian mainkan. Meskipun Ash mengalahkan beberapa pelatih terkuat di anime Pokemon dalam beberapa tahun terakhir, butuh beberapa saat baginya untuk akhirnya memenangkan Liga Pokemon. Itu relate banget sebagai seseorang yang berhasil dari banyaknya pelatihan dan kegagalan. Bahkan di wilayah asal Ash di Kanto, dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Namun Red berhasil mengalahkan Elite Four dari Kanto dan juara Pokemon Blue untuk menjadi champion baru di wilayah tersebut. Ash tidak hanya selalu dikalahkan oleh Gary yaitu rivalnya, tetapi juga ia kehilangan Kanto Pokemon League karena dia tidak bisa mendesak Charizardnya untuk berhenti tidur siang selama pertarungan mereka melawan Richie. Red mempertahankan sinergi sempurna dengan Pokemonnya selama liga dan tidak pernah gentar karena Pokemonnya punya jiwa petarung yang sangat tinggi. Starter Kanto. Terlepas dari semua Pokemon Ash yang ditangkap di wilayah Kanto, pelatih ini tidak berhasil mengembangkan Squirtle dan juga Bulbasaurnya sepenuhnya seperti Red. Meskipun anime Pokemon Origin tidak menampilkan Blastoise dan juga Venusaur Red dalam pertempuran, banyak penampilannya di luar Pokemon Red and Blue menampilkan kedua Pokemon ini beraksi. Salah satu contoh paling menonjol di mana Red mengungkapkan Pokemon starternya yang telah berevolusi sepenuhnya adalah selama pertarungan epiknya melawan karakter di Pokemon Gold and Silver serta Crystal. Banyak yang sangat senang melihat dan menghadapi mantan karakter yang dapat dimainkan di Match Silver dalam game ini. Dan senang ini juga merupakan bagian game yang tak terlupakan. Ash sendiri berfokus pada persahabatan dan tidak memaksakan evolusi Pokemonnya. Generasi ke-7. Pokemon Sun and Moon memberi penggemar sentuhan baru yang menarik tentang struktur Pokemon terkait Pulau Kahuna dan juga liga mereka. Seperti halnya gamenya, Ash juga berpartisipasi dalam beberapa pertarungan terbaik anime Pokemon Sun and Moon dan membantu menghasilkan beberapa meme terlucu yang ditawarkan serial tersebut kepada para penggemar. Di sisi lain, pertarungan protagonis Pokemon Sun and Moon melawan Red memberikan perjalanan nostalgia kepada para penggemar yang tidak dapat dicapai oleh pertarungan Pokemon Ash di Alola. Protagonis Pokemon Sun and Moon tidak muncul di anime seperti yang lain, jadi membuat Elio dan Selena menghadapi protagonis pertama di Kanto. Dan itu seperti ya suguhan permintaan maaf, karena keduanya bisa melawan Red dalam game, tapi tidak dengan Ash yang bahkan berhasil menjadi champion di wilayah tersebut. Anime. Dengan franchise Pokemon secara keseluruhan, banyak yang akan berpendapat apa yang mereka anggap sebagai aspek terbaik atau terburuk tentang permainan, komunitas, dan medianya. Media dapat membahas filmnya atau memicu perdebatan mengenai serial utama Pokemon versus Pokemon Origin. Meski demikian, banyak yang setuju bahwa Red mungkin saja tidak akan pernah muncul di serial anime utamanya. Selanjutnya, peran Red dalam serial utama diisi oleh Ash, mengingat karakternya didasarkan pada dirinya. Meskipun pertarungan mereka akan menjadi tontonan yang menarik untuk disaksikan oleh basis penggemar franchise Pokemon, kesadaran Red mungkin hanya berlaku pada game Pokemon, spin-off, dan juga tidak lebih dari itu. Sedangkan Ash mengembangkan banyak hal baru dari seorang Red itu sendiri. Game. Meskipun banyak penggemar yang suka bertualang dalam seri generasi baru Pokemon setiap tahun atau lebih, ada judul spin-off Pokemon yang juga disukai banyak pemain. Para penggemar sangat menghormati beberapa game spin-off ini dan membuat daftar keinginan untuk game spin-off Pokemon yang akan menerima adaptasi anime. Mengingat keterlibatan Red dengan video game franchise tersebut, ya masuk akal jika dia lebih banyak tampil di judul spin-off ini daripada Ash. Intinya game dibuat dan hidup bersama karakter Red dalam pengendaliannya, dan wajar jika Ash hanya tampil dalam game untuk basis yang sangat kecil. Galar Region. Meskipun Red banyak muncul di seri video game Pokemon melalui spin-off dan juga game utama mereka, tetapi Red belum menginjakan kaki di wilayah Galar, dan mungkin tidak akan pernah diperlihatkan. Di sisi lain, Ash sudah lebih banyak menginjakan kakinya di setiap wilayah, termasuk wilayah Galar yang merupakan bagian penutup untuk petualangannya selama bertahun-tahun. Bahkan di video game Pokemon Sword and Shield,
Penggemar bisa menerima Ash Pikachu melalui acara Mystery Gift yang diadakan di Pokemon Company. Pokemon Kanto. Ash menjelajahi banyak wilayah Pokemon di anime, dan ada banyak Pokemon biasa, mythical, dan legendary yang tidak semua ingin ia tangkap. Tidak seperti Ash, pengabdian Red terhadap keinginan Profesor Oak agar dia menyelesaikan Pokédex wilayah Kanto sangat menakjubkan untuk disaksikan di Pokemon Origins dan game Pokemon Red and Blue yang asli. Dari Pokemon sederhana seperti Rattata hingga makhluk legendaris yang menakutkan seperti Mewtwo. Tekad Red untuk menangkap mereka semua atau Gargantuar All melampaui motivasi Ash untuk menjadi master Pokemon dalam beberapa aspek. Terlepas dari semua itu, tidak heran banyak orang yang menyukai Red sebagai protagonis Pokemon. Namun bukan berarti Ash tidak mendapatkan pengakuan. Keduanya tentu punya tujuan yang berbeda. Sifat utama. Red dikenal suka menyendiri dan berperan sebagai tipe karakter pendiam namun berkepala dingin. Bahkan ada contoh di Pokemon Sun and Moon di mana saingan Red yaitu Blue mengolok-olok sikap diamnya sebelum pertarungan mereka melawan protagonis Alola yaitu Elio dan juga Selena. Tidak seperti Red, Ash berusaha menyampaikan maksudnya saat berkomunikasi dengan Pokemon atau teman manusianya. Meskipun kepercayaan diri dan kesombongannya kadang dapat menyebabkan dia kehilangan sedikit rasa hormat dari teman-temannya. Ash suka bertemu dan belajar lebih banyak tentang orang-orang selama perjalanannya. Sedangkan Red memahami dunia Pokemon yang terlalu keras, menciptakan karakter yang dingin dan tidak banyak omong. Pokemon utama. Dalam game, Red selalu digambarkan punya kecocokan dengan starter Charizard. Ini menandakan seberapa cocoknya Red yang dingin dipadukan dengan Charizard yang perkasa. Keduanya punya jiwa kemenangan yang sama-sama tinggi. Meskipun Red juga dikenal dengan Pikachu, tetapi itu tidak lebih dekat antara ia dan Charizard-nya. Berbeda dengan Ash yang malah sebaliknya. Ia sangat teramat dekat dengan Pikachu-nya. Keduanya banyak belajar hal baru dan terus memperkuat kemampuan bertarung mereka di setiap musim. Dan kedekatan Ash dan Charizard di awal petualangannya sangat tidak dekat. Charizard Ash tidak memiliki kepercayaan besar terhadap Ash di masa itu. Petualangan. Teman-teman Ash yang berada di sampingnya memberikan banyak alasan kepada penggemar untuk menonton setiap episode anime Pokemon baru. Tidak seperti Ash, Red lebih suka berpergian sendiri dan bahkan telah mengalahkan beberapa teman Ash seperti Misty dan Brock dalam pertarungan gym. Lebih jauh lagi, fokus utama Red untuk menyelesaikan Pokédex untuk Profesor Oak dan mengalahkan saingannya Blue adalah hal yang paling mendorongnya dalam perjalanannya. Selain menjadi protagonis yang suka menyendiri, perhatian dan impian Red terasa lebih cocok untuk perjalanan solo daripada pencarian yang dikelilingi oleh orang lain. Tetapi lebih masuk akal lagi bagi seorang anak 10 tahun untuk melakukan petualangannya bersama teman-temannya seperti Ash dan semua temannya untuk mencari jati diri masing-masing. Dan itulah beberapa perbedaan besar antara kedua karakter tersebut. Terima kasih untuk setiap dukungan dan request yang kalian berikan demi keberlanjutan channel ini. Pembahasanku memang random, tapi sekali lagi ini khusus buat kamu yang suka Pokemon. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi aja. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah.